Tapi kan yang menanti itu banyak ya, maksudnya kita nggak hanya selalu menanti kehadiran seseorang, banyak gitu yang bisa kita nantikan dalam hidup ini. Bisa menanti liburan, bisa menanti gajian, bisa. Hai KL Lovers, aku Tatiana Safira. Hari ini bersama Mas Frank on the guitar. Hari ini kami akan membawakan lagu single kedua aku berjudul Menanti. Kian menanti, mengejar cinta yang tumbuh bersemi di hati. Tak ingin juga terjadi jejak mengarah ke barat, berakhir juga dalam fajar yang fana. Dikala sepi, kau datang temani benih-benih asmara kian kau taburi. Dan bila hujan tak kunjung reda, tak mau ku sudahi waktu bersamanya sampai nanti. Dan ilusi kian menyapa, menguatkanku untuk selalu bertahan, untuk menanti. Ini kisahku, bertemu dia, sang belahan hati yang semu, terbuai jiwa ragaku, bukannya mau, namun buayan kasih dan sayangmu yang tabu membuatku gila, membisu jejak ke arah utara. Ku lewati sudah masa-masa yang kelam. Dikala sepi, kau datang temani benih-benih asmara kian kau taburi. Dan bila esok tak kunjung tiba, tak bisa ku menahan untuk bersamanya sekali lagi. Dan ilusi kian menyapa, menguatkanku untuk selalu bertahan, selalu bertahan untuk menanti. Ya, sebenarnya dunia musik adalah suatu hal yang cukup baru buat aku, karena aku memang udah dari setahun belakangan ini memutuskan untuk vakum dulu dari dunia perfilman dan juga acting karena satu dan lain hal. Tapi ya kalau dipikir-pikir sebenarnya musik itu udah menjadi bagian dari hidup aku dari cukup lama ya gitu. Jadi rasanya waktu yang tepat tahun ini untuk memulai journey yang baru di dunia musik ini. Enggak sih, sebenarnya mungkin lebih ke dari diri aku sendiri sih. Tahun ini aku banyak melalui perubahan-perubahan dan kalau dulunya mungkin aku adalah tipe orang yang terlalu banyak mikir ketika mau melakukan segala sesuatu. Tahun ini aku ngerasa punya attitude yang kayak lebih open dan
juga lebih berani untuk mencoba suatu hal yang baru. Sebenarnya dibilang jago, aku ngerasanya sih sebenarnya masih belajar ya, dan akan terus belajar gitu. Tapi kalau soal nyanyi, aku tuh udah mulai belajar nyanyi dari mungkin kelas 4 atau 5 SD. Biarpun waktu itu juga nggak terlalu lama, karena waktu itu yang mendorong aku untuk les nyanyi itu lebih ke orang tua gitu. Itu bukan datang dari diri aku sendiri, tapi seperti yang tadi aku bilang, music has always been part of my life. Papaku, dia adalah seorang pemain gitar, dulu sempet punya band. Aku sempet sering banget ikut papaku kalau misalkan dia ada gig di berbagai tempat sama bandnya, jadi udah nggak asing lah gitu buat aku. Tapi aku emang suka banget dengerin musik, jadi tahun lalu waktu akhirnya ketemu sama Dea Barandana, produser aku, kita banyak diskusi dan kayaknya visi dan misi kita terhadap karya yang kita mau buat itu kurang lebih sama dan emang cocok. Jadilah di situ kita memulai project musik ini. Untuk lagu Menanti ini, aku rasa kontribusinya jauh lebih banyak daripada single yang sebelumnya, Kemana Kah Cinta. Karena kalau di Kemana Kah Cinta aku bener-bener datang pada saat rekaman untuk vokal aja gitu, dimana untuk lagu Menanti ini aku banyak dilibatkan lah gitu dalam proses rekaman untuk instrumen-instrumen yang lainnya. Aku banyak diberikan ruang untuk memberikan opini aku juga. Aku pengen lagunya tuh seperti apa, instrumennya, style dan warnanya tuh seperti apa gitu. Jadi aku untuk proses rekaman Menanti ini jauh lebih banyak menghabiskan waktu di studio, jadi kenalan sama yang mengisi bagian-bagian lain dalam lagunya juga gitu. Kayaknya belum sih, karena ternyata untuk bisa menulis lagu itu tuh bukan suatu hal yang mudah gitu, dan aku merasa beruntung banget bisa ketemu sama Adinda Dwi Madasari. She's a very talented singer, tapi juga she's very gifted dengan bisa menulis lirik-lirik yang menurut aku sangat puitis, dan storytellingnya itu juga kuat banget. Mungkin saat ini aku belum pede sih, meskipun ya pelan-pelan mulai mencoba, masih dalam tahap kayak nulis-nulis dulu, tapi untuk berani menjadikan itu sebuah lagu kayaknya belum sih, tapi mudah-mudahan bisa suatu saat nanti. Suka semuanya lagi, tapi mungkin ada satu bagian yang liriknya adalah, dan bila hujan tak kunjung reda, tak mau ku sudahi waktu bersamanya sampai nanti. Menurut aku itu romantis sekali, karena biarpun hujan-hujanan dia tetap mau bersama si orang yang dia lagi suka banget ini gitu. Kalau aku sih mengartikan lagu Menanti ini seperti orang yang memang lagi kasmaran, lagi suka banget atau lagi jatuh cinta banget sama seseorang dan sangat menanti-nanti kehadiran sosok ini. Bisa jadi. Tapi kan ya menanti itu banyak ya, maksudnya kita nggak hanya selalu menanti kehadiran seseorang, banyak gitu yang bisa kita nantikan dalam hidup ini. Bisa menanti liburan, bisa menanti gajian, bisa menanti kumpul-kumpul sama temen-temen gitu. Jadi banyak sih yang lagi aku nantikan. Jadi dibilang pas sama keadaan aku saat ini ya mungkin iya. Sebenarnya kendala yang paling besar buat aku adalah melawan rasa insecure sih. Ada banget gitu ketika lagi mau rekaman tuh ngerasa nggak pede atau ngerasa nggak siap, biarpun udah latihan dan melakukan segala macam persiapan yang harus dilakukan sebelum rekaman gitu. Tapi menurut aku itu adalah bagian dari proses kreatif yang emang harus dilalui, dan yang penting yaitu adalah yang mendorong aku untuk sebisa mungkin
mempersiapkan diri dengan maksimal gitu sebelum harus melakukan sesi rekaman. Ya ada banyak banget peran dari orang-orang yang ada di sekitar aku juga sih gitu, termasuk produser aku, penulis dari lagunya, Adinda, dan juga operator gitu. Ketika rekaman mereka lah yang ngasih aku moral support yang sangat besar, tapi terlebih dari itu ya memang harus datang dari diri sendiri juga sih. Kita mau disupport kayak gimana pun dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau kita nggak percaya bahwa kita bisa ya nggak akan bisa gitu. Jadi intinya kalau buat aku sih ya latihan semaksimal mungkin, hafalin materinya, bener-bener diresapi lah gitu semua kata-kata yang ada dalam liriknya, dan yang penting konsentrasi dan kita harus berada dalam keadaan yang senyaman mungkin buat diri kita sendiri. Jadi kalau aku misalkan kadang-kadang pas lagi rekaman tuh suka bawa essential oil atau aku minta ruangannya digelapin supaya dalam studio itu tuh aku merasa aman dan nyaman. Banyak yang kaget, tapi mostly feedbacknya positif semua sih. Maksudnya mereka lebih ke nggak nyangka aja, mungkin banyak yang bingung juga kan, kayak udah hampir setahun ini nggak ngelihat aku ada dalam suatu project film ataupun series gitu, jarang muncul di acara-acara premier juga, tapi tiba-tiba ngerilis lagu. Dan ya aku seneng sih, maksudnya banyak mendapatkan support juga dari lawan-lawan main aku dari film-film yang sebelumnya gitu. Iya sih, ada yang surprise, tapi ada juga mungkin yang pernah kerja sama aku di project-project sebelumnya, di mana aku juga ada sedikit porsi menyanyinya gitu. Dari situ mereka cukup seneng gitu loh ngelihat bahwa oh ternyata ya waktu itu kamu nyanyi di film dan series ini, sekarang kamu akhirnya berani untuk benar-benar terjun langsung ngeluarin lagu sendiri gitu. Ya pengennya sih bisa begitu ya gitu, cuman pelan-pelan lah, step by step gitu. Kayak aku pengennya sih dalam waktu beberapa bulan ini mungkin rilis 1 atau 2 lagu lagi kalau emang udah kekumpul lagu yang banyak, dan aku juga udah semakin mantap gitu untuk terus berada dalam dunia musik ini. Mungkin end goal-nya adalah bikin album di tahun depan. Enggak sih kalau untuk keputusan aku vakum dari dunia film itu karena sekitar akhir tahun lalu gitu aku mengalami suatu krisis kepercayaan diri lah, karena aku memang lagi ada masalah sama kulit, aku lagi breakout, dan waktu itu breakoutnya cukup parah sampai membawa aku ke titik dimana aku kayak cukup depresi gitu, nggak mau keluar rumah. Ya intinya aku nggak pede untuk berada di depan kamera karena terlalu self conscious aja gitu loh sama penampilan aku. That's why akhirnya aku memutuskan untuk gak terlibat dalam film. Aku pengen fokus untuk menyembuhkan masalah kulit aku, tapi di satu sisi juga aku nggak pengen diem dan nggak melakukan apa-apa karena aku merasa aku punya jiwa yang cukup kuat gitu loh di dunia kreatif dan juga seni. Dan ya aku rasa itu adalah momen yang sangat tepat untuk memulai journey di dunia musik juga, karena kan dalam bermusik ya kita nggak selalu harus tampil di depan kamera, kita banyak ngabisin waktu di studio juga. Jadi aku rasa masuk ke dalam dunia musik itu juga adalah salah satu bagian dari healing journey aku juga kali ya. Hai semuanya, jangan lupa untuk streaming lagu Menanti yang sekarang udah tersedia di seluruh platform digital streaming musik kesayangan kalian. Dan let me know what you think.